bisa melihat kedua tangan kita katakan, haleluya. Yesus, kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Nikmati hadiratnya. Nikmati lebih lagi. Izinkan Dia menjamah engkau, masuk dalam hatimu. Izinkan Dia memulihkanmu. Dia begitu bangga melihat engkau. Yesus, ku sembahkan sujud dengan lembut kita naikkan di hadapan Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi, Yesus, ku sembahkan. Dia sedang isi hati kami. Sujud di hadapan 2021 ini. Di tengah-tengah masa pandemi, kami tetap menaruh hormat kepada Tuhan. Inilah komitmen hidup kami di hadapan Tuhan. Sekalipun situasi dunia sedang tidak baik, sekalipun situasi dunia sedang mencekam, bukanlah sebuah alasan untuk kami tidak menyembah Engkau. Bukanlah sebuah alasan untuk kami tidak percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau telah rela epifania, Engkau turun ke dalam dunia Tuhan. Engkau lahir menjadi manusia, dan mengambil rupa seorang hamba, dan Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih.
Engkau masih beri kesempatan merayakan Natal tahun 2021 ini. Sekaligus kami mempersiapkan hati kami dengan iman menyongsong tahun 2022. Kami terlalu percaya pengalaman-pengalaman hidup kami di masa lampau bersama dengan Tuhan. Maka kami semakin percaya di tahun yang akan datang Tuhan tetap setia menyertai kami. Tuhan tetap Immanuel bagi kami. Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap merancang yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Sekarang sampaikan isi hatimu untuk kami boleh mendengarnya ya Tuhan. Menjadi pesan-pesan Natal di tahun 2021 ini. Terima kasih pengurapan-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu, pesan-pesan-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memampukan umat-Mu untuk dapat menerima, memahami, serta melakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Kita tepuk tangan sekali lagi. Saya silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin saya berharap juga tidak ada yang duduk berdempetan, ya. Di depan masih ada 2 kursi yang kosong, jika ada yang berdempetan di depan, ya. Ya, baik. Dan kita juga tetap harus patuh protokol kesehatan, ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, saudara. Ya baik, shalom semuanya. Ya baik, puji Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ada pesan Natal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah masa reformasi bangsa kita Indonesia ini, kita melihat ada banyak sekali orang mempertanyakan tentang Natal, ya. Tentu yang mempertanyakan adalah saudara-saudara kita. Dan lebih mengerikannya adalah ketika mereka mempertanyakan tentang Natal, kita sebagai orang yang merayakan Natal, kita tidak bisa memberikan jawaban, ya. Nah itu padahal kita sudah setiap tahun selalu merayakan. Ya, kadang saya berpikir begini, kita yang merayakan Natal, kenapa di sana heboh, begitu ya? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun dan bagaimanapun pertanyaan dan kehebohan mereka, bagi kita Natal adalah tetap berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi tidak bisa disangkali dan tidak dipungkiri bahwa Natal berbicara tentang kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Natal berbicara tentang Epifania, yaitu kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia di dalam dunia ini. Nah, maka kita perlu mulai belajar untuk mengerti dan memahami tentang sejarah Natal, supaya kita dapat memberikan pertanggungjawaban atas setiap pertanyaan saudara-saudara kita yang mereka memang tidak tahu. Kenapa sih orang Kristen merayakan Natal? Kenapa sih Natal harus dirayakan tanggal 25 Desember? Ya, padahal kita merayakan Natal tidak selalu mutlak tanggal 25 Desember, betul ya? Kita bebas merayakan Natal, karena Natal, inti daripada Natal adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Amin? Ya. Nah, jadi ini hanya bersifat celebration, hanya bersifat perayaan, saudara. Kita memperingati, gitu. Nah, apakah penting memperingati kelahiran Tuhan Yesus? Nah, kita punya masing-masing punya pendapat.
punya penilaian. Penting nggak menurut saudara kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus pernah memerintahkan, hei umatku, kalau kamu harus merayakan hari kelahiranku ya? Tidak ada kan di dalam Alkitab? Ya, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan. Nah, sama dengan halnya kalau saudara punya anak. Ya, ketika saudara punya anak umur setahun, wah saudara dirayakan dengan ulang tahun. Pertanyaan saya, apakah anak saudara yang minta diulang tahunin? Hah? Nggak mungkin lah umur setahun terus ulang tahunin ya? Enggak saudara. Betul? Tapi kenapa orang tua merayakannya? Punya alasan saudara? Hah? Punya alasan nggak? Kenapa saudara mengulang tahunin anak saudara? Kenapa? Halo? Yang pertama, saya mengulang tahunin anak saya karena saya mengasihi anak saya. Amin. Yang kedua, karena saya mengasihi anak saya ingin memuliakan anak saya. Betul? Ya toh, dimuliakan toh kalau pas ulang tahun. Bayangkan saudara, ya toh, wah dibelikan baju baru, didandani, ya, terus kemudian dicariin badut, ya toh, diundang badut, ya, lalu kemudian undang teman tetangga, teman-teman semua, ya, dimuliakan anaknya. Gitu, walaupun dia juga belum ngerti juga, saudara setahun dimuliakan juga belum ngerti ya. Aku seneng enggak juga, tetap dia ya, gitu. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa kita mengulang tahun anak kita, saudara? Sebagai tanda rasa syukur kita, betul, kepada Tuhan. Ya, sebagai tanda rasa syukur kepada Dia. Nah, begitulah mengapa sih kita merayakan Natal? Ya, kurang lebih itu tadi jawabannya sama. Ya, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Yang kedua, kita memuliakan Tuhan, ya, karena Dia layak untuk dimuliakan. Dan yang ketiga, kita merayakan Natal karena kita mau mengucap syukur buat kedatangan Tuhan Yesus, Epifania, ya, pada hari kelahirannya menjadi manusia. Amin, saudara. Nah, maka kita harus dengan tegas menyatakan kepada saudara-saudara kita yang memang mereka tidak mengerti bahwa tanggal 25 Desember adalah sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, saudara, apa yang menjadi perhitungannya sehingga tanggal 25 Desember itu berbicara tentang hari Natal. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara tentang asal usul perayaan Natal. Ya, perayaan Natal baru dimulai pada sekitar tahun 200 Masehi. Jadi bukan setahun setelah Tuhan Yesus lahir lalu kemudian dirayakan, tidak, tetapi 200 tahun kemudian baru dirayakan perayaan Natal, yaitu di Alexandria di Mesir, ya. Nah, para teolog, para hamba-hamba Tuhan, pendeta pada zaman dulu, saudara, orang Mesir menunjuk tanggal 20 Mei. Nah, mereka merayakannya tanggal 20 Mei, saudara. Ya, jadi masih lama kalau ngikutin mereka, ya. Nah, lalu kemudian tetapi ada pula pada tanggal 19 atau 20 April mereka merayakan. Ayo coba perhatikan dulu ini ya. Nah, di tempat-tempat lain perayaan dilakukan pada tanggal 5 atau 6 Januari. Wah, benar-benar Natal itu memang fleksibel, benar ya. Perayaan Natal itu fleksibel sekali, dirayakan kapan saja jadi, saudara. Ya. Nah, ya, 6 Januari. Lalu ada pula yang merayakan pada bulan
Desember. Dan tahukah saudara, siapa yang pertama merayakan pada bulan Desember, khususnya tanggal 25, yaitu Sixtus Julius Africanus. Dialah yang pertama kali merayakan Natal tanggal 25, tepatnya tahun 221. Ya, jadi itu baru mulai dirayakan Natalnya, saudara. Begitu ya, tanggal 25 Desember itu pada saat itu mulainya gitu. Tapi Pak, kata orang katanya tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, saudara, ini sekian ratus tahun kemudian, saudara, barulah Romawi, saudara, ya, Roma yang dulu mengenal menyembah kepada Dewa Matahari dan biasa merayakan itu, gitu. Jadi ketika akhirnya Kekaisaran Roma menyatakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari Natal, saudara, itu sebelumnya memang sudah dirayakan oleh Sixtus Julius Africanus ini. Ya. Jadi bukan karena kelahiran Dewa Matahari, tapi karena memang ada perhitungan teologis yang dipelajari oleh para hamba-hamba Tuhan atau bapak-bapak gereja pada zaman dulu. Ya. Nah, coba kita lihat bapak-bapak gereja masa terawal dan para penulis kuno lain seperti Irenaeus, Hippolytus, ya, dan Julius Africanus tadi juga sudah menuliskan. Nah, apa tulisannya? Dikatakan Annunciatio Christi. Artinya apa? Kabar gembira malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Ya. Nah, kapan? Jadi para penulis dan bapak-bapak gereja itu mencatat, ya, kurang lebih sekitar tanggal 25 Maret. 25 Maret, malaikat Gabriel menemui Maria dan berkata, "Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki." Nah, pertemuan itu dicatat kurang lebih sekitar tanggal 25 Maret, saudara. Ya. Jadi 25 Maret itu kalau saudara baca dalam Alkitab menurut kalender Yahudi itu jatuh pada tanggal 15 Nisan. Ya. 15 bulan Nisan namanya. Nah, lalu kemudian para teolog ini menghitung, saudara, menghitung mundur, ya, menghitung maju dari tanggal 25 Nisan, tanggal 15 Nisan ini, ya. Karena itu 9 bulan setelah Maret itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jatuhnya pada bulan Desember. Jadi perhitungan para bapak-bapak gereja ini sudah tidak salah, saudara. Sehingga bulan Desember itu jatuhnya sekitar tanggal 24, ya, bulan ke-9, bulan Kislev, ya, dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, jatuh sekitar tanggal 25 Desember dalam kalender Gregorian. Kalau dibuat kalender Masehi, ya, Gregorian itu jatuhnya ternyata sekitar tanggal 25 Desember. Jadi sesuaikah dengan Alkitab? Sesuai, ya, menurut perhitungan waktu itu sesuai, saudara. Ya, nah, karena itu sesuai, maka tidak salah kalau tanggal 25 Desember itu dijadikan sebagai hari raya Natal. Amin. Ya. Tapi untuk merayakan sendiri bebas orang Kristen itu, saudara. So, saudara nanti Januari mau ngadain lagi boleh. Bahkan bulan Juli sok mangga tuh, gitu, saudara. Ya lah. Kenapa? Karena yang utama, esensi dari Natal adalah bagaimana Kristus lahir di dalam hatimu. Ya. Sudahkah Kristus itu benar-benar lahir di dalam hatimu? Makanya nanti saudara setelah ini tanggal jam 1 kita ada baptisan selam, ya, ada baptisan di
kolam nanti saudara. Nah itu berbicara merupakan meterai daripada kelahiran baru, di mana Kristus lahir di dalam hati ini. Jadi jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi mari kita menjadi orang-orang yang Yesus lahir di dalam hati kita. Bukan hanya merayakan di dalam setiap bulan Desember, tapi bagaimana Kristus itu hadir di dalam hidup kita. Baik, yang kedua saudara, kita akan belajar secara teologis. Jadi makna teologis perayaan Natal. Jadi supaya kita juga semakin mengerti ya. Sekalipun tanggal persisnya tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi yang jelas secara historis, tadi sudah dijelasin tadi ya, secara historis Yesus benar-benar pernah dilahirkan ke dalam dunia ini. Ya. Ini yang, jadi bukan dongeng. Kelahiran Kristus sekali lagi bukan hanya sebuah dongeng yang ditulis di dalam Alkitab, saudara, tetapi kelahiran Kristus ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, jadi merayakan kelahirannya tanggal 25 Desember tetaplah Alkitabiah. Ya, tapi misalnya di awal Desember atau Januari pun it's okay, tadi saya katakan boleh, ya. Makanya hari raya orang Kristen itu sangat fleksibel. Jadi kalau ada orang, hari raya orang Kristen nggak dipindahin, ya, atau yang orang agama lain dipindahin, saudara, bagi orang Kristen hari raya ini 25 dipindahkan pun nggak ada masalah, saudara. Betul ya? Nggak ada masalah kita. It's everything okay, kira-kira begitu, saudara. Ya. Oke, nah sekarang mari coba kita renungkan kembali, untuk apa kita merayakan Natal? Apa yang sedang Allah bicarakan melalui perayaan Natal? Khususnya Natal tahun 2021 di masa pandemi ini. Ya. Yang pertama yang ingin Tuhan Yesus sampaikan adalah, yang pertama, Natal tahun 2021 itu berbicara tentang Gloria Dei. Apa itu Gloria Dei? Yaitu memuliakan Allah. Tadi saya sudah singgung, kalau saudara merayakan ulang tahun anak saudara, saudara sedang memuliakan anak saudara. Ya, jadi apa-apa, kok dibeliin gitu. Nah, demikian juga Natal saudara, ini memuliakan Allah. Maka kalau Natal biasanya memang sangat spesial. Bajunya pada baru semua. Baju baru semua? Oh enggak, sama deh. Ternyata sama ya. Tapi ada yang baju baru saya lihat sih. Ya, ada ya, nggak tahu baru dicuci kah atau baru dikeluarin dari lemari. Ya, ada ya. Nah, memuliakan dirinya sendiri, padahal harusnya sih yang dimuliakan ya. Seperti bagaimana orang-orang Majus dia membawa persembahan, ya, memuliakan Allah. Ya, memuji-muji, menyembah Tuhan, memuliakan Allah. Bersorak-sorai, tepuk tangan, itu memuliakan Allah. Ya. Maka Natal kadang-kadang dihiasi dengan yang namanya hadiah-hadiah. Cuma Natal tahun ini kita belum bisa membuat hadiah, saudara. Ya, nggak apa-apa, karena kita harus dalam kesederhanaan dulu. Ya, insya Allah, insya Yesus ya, tahun depan ya ada hadiah-hadiah, mobil, kereta api, pesawat gitu ya. Oke ya saudara. Nah, jadi Gloria Dei ya, yang telah melawat umat manusia untuk memberikan keselamatan melalui Yesus. Kenapa dimuliakan? Karena Allah telah turun ke dunia melalui kelahirannya, saudara, menjadi manusia. Ya, untuk apa? Untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan umat manusia. Masa sih tidak dirayakan? Ya. Kalau kita memahami makna misi daripada kelahiran Yesus ke dalam dunia, tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kagum, dan melalui kekaguman itulah maka kita merayakan Natal. Ya, kita muliakan Dia.
dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan gegap gempita. Walaupun sekali lagi dalam 2 tahun ini kita harus di dalam kesederhanaan. Karena mungkin mengapa kita harus dalam kesederhanaan? Ada sebuah pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang Tuhan ingin bicarakan Natal tahun 2021 ini adalah tentang Verbum Dei, yaitu memberitakan firman Allah. Ya, memberitakan firman Allah. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara tidak punya waktu, kesempatan, atau bahkan sulit untuk bisa memberitakan harus dengan ada di mimbar. Memang tidak harus ada di mimbar. Memberitakan firman Tuhan bisa kita lakukan di jalan-jalan. Memberitakan firman Tuhan kita bisa lakukan di mana saja. Ya. Untuk apa? Supaya orang mendengar, supaya orang mengerti, supaya orang memahami, dan mereka hidup di dalam kebenaran itu. Jadi tanggung jawab kita melalui Natal ini, kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang berani memberitakan firman Allah. Pak, apa saya harus khotbah di mimbar? Tidak harus, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Allah ini saudara bisa sampaikan, baik itu secara pribadi kepada orang per orang, atau saudara bisa sampaikan kepada kelompok-kelompok kecil tertentu di dalam lingkungan saudara. Engkau yang pengusaha, engkau punya waktu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan partner usaha saudara. Engkau yang berbisnis, saudara bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan partner-partner bisnis saudara. Engkau yang bekerja, engkau dapat menyampaikan firman itu dengan teman-teman sekerja saudara. Engkau yang sekolah, engkau dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan teman-teman sekolah saudara. Supaya apa? Supaya dunia ini dipenuhi dengan kebenaran. Amin. Supaya dunia ini dipenuhi dengan kebenaran. Seperti yang dinubuatkan oleh Hosea, ya, dunia akan dipenuhi dengan kebenaran seperti daratan yang ditutupi oleh lautan, dikatakan. Ya. Ini tidak bisa cukup mengandalkan pendeta. Ini tidak cukup hanya mengandalkan penginjil. Ini tidak cukup hanya mengandalkan para nabi, rasul, ya, guru. Tapi ini harus ada kerjasama yang nyata antara semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Ya. Oh, jadi saudara, ternyata kita ini semuanya punya tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan, wah, ini mah tugasnya pendeta memberitakan firman. Enggak, saudara. Ini tugas kita semua. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada para murid, ya, jadikan semua bangsa muridku. Perintah ini tidak semata-mata hanya disampaikan kepada para rasul, tapi perintah ini menjelma untuk disampaikan kepada para murid Tuhan Yesus. Dan siapakah murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang percaya kepada Dia, saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Natal 2001 juga berbicara tentang Missio Dei. Apa itu? Yaitu melaksakan misinya Allah. Jadi kelahiran Tuhan Yesus juga ditandai bahwa Yesus lahir untuk menjalankan misi dari Bapa kita di surga. Ya. Walaupun mungkin misi itu mulai dijalani khususnya puncaknya dalam 3,5 tahun terakhir, tetapi itulah pintu daripada misi yang harus diemban kepada Tuhan Yesus,
yaitu ketika dia terlahir ke dalam dunia ini. Dan misi ini Tuhan Yesus katakan, ya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang dapat aku lakukan, Tuhan Yesus katakan. Jadi artinya begini saudara, ya, tugas tanggung jawab itu sekarang dipercayakan kepada gereja Tuhan. Nah, siapa gereja Tuhan? Gereja Tuhan bukan berbentuk gedung ini saudara, tapi gereja Tuhan yang dimaksudkan adalah individu-individu ini, saudara-saudara ini, ya. Ini gereja Tuhan, ya. Jadi misi ini percayakan kepada gereja Tuhan. Gereja dipanggil berpartisipasi atas pergumulan umat manusia. Jadi gereja harus ambil bagian untuk menjalankan misi itu. Jadi Natal kelahiran Kristus juga menegaskan bahwa saudara dan saya punya tanggung jawab yang sama untuk melanjutkan misi yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka misi ini akan terus berkesinambungan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Ya. Ini tugas saudara dan saya. Ya, misi ini, menjalankan misi ini. Maka saudara, kalau kita renungkan, sebenarnya hidup kita sebagai orang Kristen itu begitu berarti sekali. Karena kita harus melanjutkan misi di dunia ini. Misi daripada Tuhan Yesus. Yesus selesai sampai 3,5 tahun, dia naik ke surga. Dan sekarang Yesus punya misi di surga. Nah, apa misinya di surga? Yang pertama, ia menjadi pengantara dan pembela buat saudara dan saya. Yang kedua, ia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Yang ini tidak bisa kita lakukan, karena itu bukan misi kita. Itu misinya Tuhan Yesus di surga. Nah, sekarang misi kita di dunia adalah kita melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah bangun selama 3,5 tahun untuk keselamatan dunia ini. Nah, maka misi itu harus menjadi misi lanjutan gereja Tuhan, saudara dan saya. Bagaimana supaya dunia ini dilawat oleh Tuhan? Bagaimana supaya dunia ini mengalami pencurahan Roh Kudus? Bagaimana supaya dunia ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Jadi Natal adalah pintu untuk melaksanakan misi Allah. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab yang besar untuk itu. Dan yang keempat, Natal tahun 2001 ini juga berbicara tentang bagaimana meneladani kesederhanaan ilahi. Ya, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan tema Natal kita tentang pesan ilahi dari desa yang kecil dikatakan, yaitu Bethlehem. Dari desa yang kecil itu muncul pesan ilahi yang harus disampaikan kepada dunia ini. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah hidup dalam kesederhanaan. Nah, apakah berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya? Boleh. Orang Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan bukan hanya menyediakan tempat, tapi dia melepaskan berkat-berkat kekayaan. Ya toh, dikatakan supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Boleh, saudara. Tetapi menjadi orang kaya tidak harus hidup di dalam kemewahan. Yesus mengajarkan kita hidup dalam kesederhanaan. Lalu Yesus itu kalau mau hidup dalam kemewahan, dia bisa dilahirkan di hotel, ditangani oleh tabib yang paling manjur, ya, di Maria pada saat itu. Tapi dia dilahirkan di kandang, ya, hanya dibungkus kain lapin. Ya, coba sekarang anak-anak bayi sekarang dibungkusnya apa setelah lahir? Kain apa? Kain lenan halus, betul ya?
Wah, cariin kira-kira ya yang tentu sesuai kemampuan. Saudara yang punya bisa beli yang kain lenan harga 100 juta, saudara cari yang 100 juta kira-kira begitu. Demi anak. Tapi Yesus hanya kain lampin. Dan di dalam catatan yang disebutkan kain lampin itu adalah kain yang kasar. Kasarnya itu seperti goni, saudara, tak kasih tahu. Ya. Siapa yang belum pernah lihat goni? Karung goni itu loh, saudara, yang warna coklat. Dan kalau saudara tanya sama kakek nenek kita yang zaman dahulu, opung-opung kita dulu, saudara, mak-mak kita dahulu, mereka itu waktu masa penjajahan itu makainya seperti itu, pakai karung goni itu loh. Ya sekarang aja keren-keren, waduh, ya kayak gitu, saudara. Nah Yesus itu dibalut, dibungkus dengan kain lampin itu, sudah di kandang domba, dibungkus kain lampin, saudara. Itu berbicara tentang hidup kesederhanaan. Apa Tuhan Yesus nggak bisa hidup mewah? Bisa. Orang dia berkuasa, dia raja segala raja, ya kan? Tapi ia memberikan teladan kepada kita. Boleh kaya, tapi hidup tetap dalam kesederhanaan. Amin, saudara. Ya. Tak usah lah kita pamer-pamer ya ke gereja itu pakai apa yang namanya gelang itu berbaris 2 meter di sini. Ya, kalungnya dari mulai yang pendek agak panjang ada 3 kilo. Ke gereja sampai begini. Ya lah. Terus ini jari-jari dari mulai jari jempol sampai jari kelingking, saudara, penuh dengan warna kuning semua. Haleluya, saudara pun setiap ngomong itu rasanya ini susah kalau nggak digerakkan, harus langsung bergerak begini. Di sini nggak ada, amin. Jangan kayak tukang pedagang beras. Katanya begitu ya, kalau dia tukang pedagang beras itu rantainya panjang-panjang ya, belum nanti kakinya juga diisi. Wah, Masya Allah. Ya, Yesus mengajarkan yuk kita hidup dalam kesederhanaan. Boleh punya emas 5 kilo juga boleh. Syukur-syukur mau bagi sama saya. Ya tak boleh, saudara. Ya, tapi cara hidup kita sederhana saja. Ya nggak usah mencolok. Ya, jangan nunjukin. Saudara nggak usah ditunjukin lah, saudara. Tahu kok saudara kaya, saya tahu. Amin. Saudara kaya, saya tahu. Amin. Oh, pas untuk mau kaya gimana sih? Tahu nggak? Utang saya di mana-mana. Nah, sudah. Ya. Nah, jadi Natal mengajarkan kepada kita tentang hidup dalam kesederhanaan. Karena Allah pencipta semesta rela menjadi manusia dengan lahir dalam kandang yang hina. Amin. Yang ini jangan diabaikan, saudara. Ini sebuah pelajaran. Ini teladan, contoh yang konkret yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kalau mengajarkan bukan hanya asbun, tapi dia kasih contohnya dalam hidupannya. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir, pesan Natal kita tahun 2001 adalah Natal juga mengajak kita untuk hidup berbagi dengan orang lain. Amin. Hidup berbagi dengan orang lain. Wah, luar biasa sahabat saya. Ya. Ini saya rindu, saudara, ya. Jadi hati saya ini benar-benar pas waktu mempersiapkan ini, ya. Salah satu poin penting yang Tuhan ingin ajarkan adalah kita ini rindu untuk berbagi dengan orang lain. Beberapa hari lalu itu Tuhan bicara sama saya, gitu loh. Ya, saya sudah lama nggak pergi ke salah satu panti, saudara. Jadi pas lagi persiapan ini tiba-tiba Tuhan suruh bicara, begitu. Ya, nah saya sempat ngomong sama istri saya, tapi sebenarnya awalnya bilang nggak usah, gitu. Ya, tapi terus kemudian pas saya lagi nyetel YouTube, saudara, pesan dari gembala ketua sinode GBI, saudara, Pak Pendeta Ruben Adi Abraham.
langsung ngena di situ, mates gitu. Karena Natal tahun ini GBI Pusat itu saudara temanya adalah tentang kepedulian, ya, peduli kepada orang lain gitu. Ya, dengan situasi semacam ini banyak orang yang membutuhkan kepedulian, saudara. Ya. Masa pandemi ini banyak sekali orang yang membutuhkan kepedulian kita. Ya. Jadi kita juga tidak boleh egois selalu menumpuk buat diri kita sendiri. Ingat sekali lagi yang katakan, di setiap berkat-berkat Allah yang diberikan kepada saudara, maka Tuhan menitipkan kepada saudara juga bagi para fakir miskin, yatim piatu, janda-janda, orang-orang yang terlantar, mereka yang terkena musibah. Tuhan titipkan itu kepada saudara. Kalau saudara tidak menyalurkannya, kalau saudara tidak memberikannya, ingat, jangan pikir saudara aman. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Kok gak ada amin? Takut? Hah? Takut? Hah? Saudara berdosa kenapa? Karena saudara menahan hak orang lain. Ya. Jadi jangan, saya merinding saya kalau udah bicara begini, saudara. Ya. Kita menahan hak orang lain yang dititipin oleh Tuhan melalui diri kita, melalui tangan kita. Makanya Tuhan kenapa ngajarin kalau kamu memberi kepada orang, ya toh, tangan sebelahnya jangan sampai tahu, ya toh. Tidak perlu diumbar-umbar, kayak anggota dewan saja. Tidak usah diumbar, saudara. Tuhan ajarkan, kasih mereka karena memang Tuhan nitipkan hak orang lain itu kepada saudara. Para miskin, janda, yatim piatu, mereka yang kekurangan mereka. Nah, tujuannya apa? Supaya saling melengkapi. Kenapa ada orang kaya dan kenapa ada orang miskin? Saudara bisa bayangkan kalau semua orang kaya, maka kekayaanmu tidak pernah ada artinya apa-apa. Itu sebabnya ada orang miskin. Kalau semua orang miskin, di mana orang bisa mendapatkan bantuan? Ya, ayo kita cerna dengan baik pesan Natal ini, ya, supaya kita bisa memberi, bisa menyalurkan apa yang menjadi hak orang lain yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Pak, berapa persen seridomu? Tidak usah tanya berapa persen, ya. Untuk mereka berapa? Sesuai isi hatimu, saudara. Isi hatimu rela berapa untuk kepada mereka? Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan menitipkan hak mereka kepada saudara. Saudara, jangan tahan hak itu. Sebab ketika engkau nahan hak itu, engkau menjadi orang yang pelit, ya, kikir. Dan baca Alkitab, orang kikir tidak masuk surga. Kok gak ada amin? Orang kikir tidak masuk surga. Ayo kita menjadi yang murah hati. Alkitab berkata, lebih baik memberi daripada amin. Amin. Itu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, akhirnya yang terakhir yuk kita baca sebagai kesimpulannya. Natal bukan sekedar merayakan tanggal 25 Desember. Natal bukan sekedar menghias pohon Natal itu. Ingat, itu hanya untuk memeriahkan supaya ramai, ya. Juga bukan sekedar perayaan mewah di gereja dengan makanan-makanan yang lux. Tapi Natal merupakan perayaan kedatangan Sang Raja Damai, Yesus Kristus, di hati setiap orang percaya. Sehingga ada sebuah perubahan ke arah Kristus. Haleluya. Mari para pemain musik maju ke depan. Inilah pesan Natal kita hari ini, saudara. Dan biarlah Natal tahun 2001 ini, di tengah-tengah masa pandemi yang sedang melanda dunia ini, kita menjadi pribadi-pribadi, bukan saja orang yang dilindungi Tuhan, tapi juga dijadikan
sebagai saluran berkat bagi orang lain. Ya, ya kita panggil berdiri bersama-sama. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lama pemberitaan berada di bawahnya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, beri bagi Dia. Haleluya, amin. Dari depan kita naikkan pujian ini. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa
ini menjadi Natal yang indah ini, sekalipun kami harus merayakannya dalam kesederhanaan. Sebab melalui kesederhanaan, Tuhan mau supaya kami peduli, supaya kami mengerti situasi dan keadaan yang ada, sehingga dengan demikian kami boleh bersama-sama seluruh pemerintah dan masyarakat Indonesia ambil bagian bahu-membahu, gotong royong satu dengan yang lain, supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang semakin kuat, bangsa yang semakin maju, bangsa yang hidup di dalam kemakmuran, menjadi bangsa yang hidup di dalam taatan dan takut akan Allah. Tuhan, terima kasih untuk pesan Natal di tahun ini, dan biarlah pesan ini sekaligus mempersiapkan setiap kami memasuki tahun baru, tahun 2022 Tuhan. Kami yakin, kami percaya di tahun 2002 Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menuntun kami, Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan terus menggendong kami, Tuhan harus memimpin kami, Tuhan terus membawa kami kepada sebuah rencana yang indah, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur bahwa seluruh umat-Mu, bahwa setiap kami, untuk kami terus mengalami Engkau di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami harus berpisah satu dengan lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai kami. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sebab sesungguhnya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah dicurahkan berlimpah-limpah bagimu. Oleh karena itu pulanglah dan bawalah segala berkat jasmani, berkat rohani dan juga berkat materi yang berasal dari Allah Bapa kita dalam kerajaan surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai segenap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Ya, silakan duduk sebentar saja saudara. Beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hari ini jam 1 siang akan ada baptisan selam. Nah, bagi yang sudah mendaftar, sekali lagi persiapkan diri dengan baik. Nanti jam 1, saudara sebelum jam 1 sudah harus kumpul di sini, karena nanti sudah harus ganti pakaian baptisan terlebih dahulu ya. Dan mungkin bagi ada Bapak Ibu Saudara, Pak saya pengen nih tapi belum persiapan pakaian, nanti dikasih baju baptisan saudara, jadi baju saudara ini bisa saudara lepas ya. Saudara bisa daftar langsung ke Pak Richard ya, supaya hari ini menjadi tanggal yang baik ya, tanggal kelahiran baru saudara, tanggal 25. Jadi saudara akan tetap ingat selamanya ya, tanggal spesial nih baptisannya nih ya. Jadi berbahagialah saudara yang mengambil keputusan di baptis tanggal 25 ini ya, akan selalu dirayakan ya. Oke, lalu yang kedua saudara, besok ibadah tetap berjalan seperti biasa ya. Di tempat ini jam 8 dan jam 10 ya. Dan ingat, pulang dari tempat ini yuk jangan ngariung, jangan ngobrol berdekatan ya, tetap jaga jarak, saudara langsung pulang supaya kita semuanya aman. Amin. Iya, akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Selamat Natal, Tuhan memberkati.